Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar? Semuanya baik? Semuanya sehat? Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, minggu pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama bersuka cita di dalam ibadah ini. Namun sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta gereja yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bersama tentang kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita di sepanjang pekan ini. Untuk yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat dan selamat beribadah. Dan untuk rekan-rekan yang turut ambil bagian di dalam pelayanan pada ibadah minggu pagi hari ini, saya ucapkan selamat melayani, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini di tengah-tengah kita ada beberapa tamu yang hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kita, yaitu keluarga Bapak Budi Santoso ya, yang nanti akan melayani kita di dalam firman Tuhan. Beliau ini satu alma mater dengan saya di STT Harvest dan sudah selesai, dan selama beberapa tahun beliau melayani jemaat Gereja Baptis Indonesia Karanganyar Gunung BPW Banyuanyar ya. Saya mohon untuk berdiri Bapak Budi, Ibu Nani, dan ini putrinya Mbak Kaila ya. Begitu luar biasa keluarga ini melayani Tuhan. Lalu di tengah-tengah kita juga ada tamu dari keluarga Ibu Ratna. Ya, silakan berdiri, Ibu. Kakaknya ya, Bu. Kakak ya. Kakak dan Ibu iya. Selamat datang Ibu, selamat beribadah. Terima kasih untuk kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ibadah hanya akan dilaksanakan satu kali, yaitu ibadah minggu pagi. Perlu saya informasikan Bapak Ibu Saudara bahwa besok minggu 21 April sehubungan dengan Hari Kartini ya, kepada seluruh jemaat yang punya pakaian adat ya, mungkin adat Jawa, adat Bali, atau adat Madura, dan mungkin yang lainnya juga bisa dikenakan ya, karena besok tanggal 21 kita akan merayakan Hari Kartini khususnya kaum ibu. Nah, kaum bapak bagaimana? Ya, kaum bapak harus mensupport ya. Supaya kita sama-sama bersuka cita untuk menikmati ibadah khusus, ibadah istimewa. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan kegiatan-kegiatan gereja kita di sepanjang sepekan, untuk ibadah doa, MC akan dilayani Ibu Eko Suharwati, musik Bapak Elmadam, Saudara Kristo dan Saudara Mika, multimedia Saudara Rafli, acara fellowship yang akan dipandu oleh Ibu Eko Suharwati. Untuk WBI Kamis 18 April akan bertempat di kediaman keluarga Ibu Evi, MC Ibu Sundoro, acara seminar tentang pengelolaan stres pada wanita yang akan dipandu oleh Ibu Ari Purnamawati. Kemudian untuk kebaktian rumah tangga Jumat 19 April akan bertempat di kediaman keluarga Bapak Wawan, MC Ibu Sundoro, musik Bapak Pendeta, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kemudian untuk ibadah raya Minggu 21 April, worship leader akan dilayani Ibu Sunarsih, singer Ibu Erlin dan Saudari Asera, musik akan dilayani band. Untuk LCD ibadah pagi Saudara Theo, ibadah sore Saudari Mita, kolektan Bapak dan Ibu Tukio untuk ibadah pagi, untuk ibadah sore Bapak dan Ibu Mariati. Untuk doa syafaat akan dilayani Saudari Nema. Untuk kamong tamu ibadah pagi Ibu Tari dan Ibu Eko Suharwati, untuk ibadah sore Ibu Harti dan Ibu Deborah. Sedangkan untuk sekolah minggu Bapak Ibu, MC akan dilayani Saudari Kinsasa, kolektan adik Tirsa. Nah, pada bulan April ini kita bersyukur oleh karena ada beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun. Di antaranya tanggal 4 April Bapak Mariati, tanggal 6 Saudara Astaria Eka Puja Kusuma, tanggal 6 Bapak Tarno Widoyo, tanggal 8 Saudara Nata Dinar Afrianto, tanggal 16 Ibu Deborah Kristriana,
tanggal 19 Saudara Dimas Petra Diana, tanggal 20 Bapak Andri Haryono. Mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara supaya saudara-saudara kita yang ditambahkan usia terus diberkati oleh Tuhan, semakin setia dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu terus dukung dan doakan kegiatan-kegiatan di gereja kita sehingga gereja kita semakin bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Mari siapkan hati kita nikmati ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya sediakan berbicara. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh jemaat, segala macam alat elektronik, baik handphone, tablet, semuanya untuk disetel ke dalam mode getar atau silent untuk mendukung kekhidmatan dalam peribadatan kita. Kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk ambil saat teduh sejenak. Kita rasakan kembali pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih setianya yang selalu Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap detik langkah kehidupan kita. Mazmur 148 ayat yang ke-13 sampai 14 berkata, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Dalam kehidupan kita, begitu besar kasih Tuhan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna, yang memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
perbuat di dalam hidupku Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, terima kasih Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah kelam Tuhan yang tak ku lewati. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirat-Mu. Hati kami takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirat-Mu. Hati kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu
Bapak Ibu Saudara, kita akan memohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dengan kasih Ibu Eko akan memimpin di dalam doa. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang penuh dengan kuasa, Engkau Allah kami yang mulia Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Begitu kasih-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang dengan hati penuh ucapan syukur Bapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, sangat baik. Tiada henti-hentinya kasih-Mu melimpah dalam setiap detik hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah yang luar biasa. Hari ini masih Kau limpahkan. Kami masih bisa berdiri, kami masih bisa bernafas. Terima kasih Bapa. Kau Allah sumber kehidupan kami, Kau Allah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan membawa hati kami terbaik bagi Engkau. Membawa puji-pujian kami, penyembahan kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Layak kuduskan kami Bapa, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami, penyembahan kami bagi Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Nama yang penuh dengan kuasa, Allah yang maha ajaib. Kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa kepada dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat di setiap kami Bapa. Engkau yang berdaulat di tengah-tengah kami. Dalam ruangan ini Engkau menolong setiap kami Bapa. Biarlah kami fokus datang menghadap Engkau. Kami bawa persembahan yang terbaik bagi Engkau. Hati, mulut, telinga kami Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu Bapa, setiap anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian. Beri kesehatian, sehingga anak-anak-Mu semua boleh melayani Engkau dengan hati yang mau dipersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu. Hormat, pujian hanya bagi Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, tilik setiap hati kami Tuhan. Mampukan kami saat ini Tuhan, datang dengan penuh kerendahan diri kami, menyembah Allah yang penuh dengan kekudusan. Kami menyerahkan hati kami ini Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, sertai setiap kami Tuhan, membawa hati kami, pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, sampaikan isi hati Engkau. Kami semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang baik. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Pagi hari ini kita akan terus menaikkan sukacita kita kepada Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan bahwa sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak sekali perubahan yang boleh kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan bersama-sama pujian Sejak Ku Terima Yesus. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku
terhapuslah segala dosaku yang besar sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Yesus, aku tak bimbang lagi, hatiku teguh sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Kesedihan di surga tempat bagiku sejak ku terima Yesus. Ku menuju ke sana serang hatiku sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku katakan sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh. Mari semuanya katakan sejak ku terima Yesus. Bersama Tuhan kami mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akan terus menyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mujikan datanglah dan bertahta. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Pelukis cakrawala jagat raya, jagat raya,
mengundang misalkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan terus Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Berkat Tuhan terus Tuhan Yesus curahkan dalam setiap pekerjaan, usaha. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengaturkan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Dengan kasih, Bapak dan Ibu Joko Tri akan membantu mengedarkan kantong persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Joko Tri akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali anak-Mu menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan puji dan syukur ke hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan telah memimpin anak-anak-Mu dalam acara kebaktian pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ya Tuhan, biarlah Tuhan akan sucikan, Tuhan akan kuduskan, kuserahkan persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, juga kuserahkan anak-anak Tuhan yang telah setia dan belum bisa mengembalikan ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati dan membukakan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadanya ya Tuhan. Tuhan, kuserahkan bendahara yang mengelola ya Tuhan, biar Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana ya Tuhan, sehingga persembahan ini bisa dipergunakan untuk hanya kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan diberkati secara luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan yang nanti bersama-sama akan kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Santoso. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun, penolong dalam setiap langkah kehidupan kita. Kuasa Tuhan sungguh besar, Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Kuasanya yang terlalu besar. Kasih Tuhan sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kita hari depan penuh harapan. Tidak pernah terlambat waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Allah yang besar, yang sanggup menolong. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhan Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhan Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku yang setia, yang selalu setia bersamaku. kasih-Mu Tuhan sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. kami percaya Tuhan, Sungguh ku berserah, kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan penolongku. yang Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, Sungguh ku berserah,
terlebih besar, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Kuasa-Mu yang besar itu Tuhan, dan nyatakan atas setiap kami lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Segenap hatimu, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Terima kasih ya Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Arahkan hati Bapak Ibu Saudara. Untuk saat ini kita boleh siap menikmati berkat Tuhan, menikmati makanan rohani yang akan mengenyangkan setiap kita, makanan rohani yang akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan keimanan kita. Kita semakin kuat, kita semakin kokoh manakala firman Tuhan memenuhi kehidupan kita. Tuhan adalah penolong yang setia, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pujian ini akan mengantar kita menikmati berkat firman Tuhan.
ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong kami dalam setiap kehidupan kami, bahkan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, hamba-Mu bangga, kami bangga menjadi anak-anak Tuhan, menjadi imamat rajani pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan ketika hamba mendengar firman-Mu, ketika kami bersama-sama mendengar firman Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja atas kami, dan Roh Kudus-Mu terus menerangi dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu, biarlah Kau kuasai dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersama-sama mendengar firman, dan kami siap diperbaharui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak dan Saudara. Iya, saya berkali-kali ke tempat ini ya. Sampai saya mendampingi Pak Pendeta Agustinus dari kuliah sampai saya wisuda bersama gitu ya. Sampai mengantar ke tempat ini menjadi gembala di sini, sampai pentabisan pendeta gitu. Saya senang, dulu belum ada AC, sekarang sudah ada AC gitu ya. Puji Tuhan gitu ya. Rupa-rupanya berkat Tuhan terus mengalir bagi gereja ini, dan pendeta semakin gemuk gitu ya. Diberkati Tuhan. Hari ini saya bersama istri saya Nani, lalu ada anak saya Kayla, ini masih kuliah di Semarang, dia ambil psikologi. Kakaknya tidak bisa bersama-sama karena kerja gitu ya. Dia punya usaha sendiri di rumah,
di sampingan di rumah, lalu sudah mandiri, sudah punya rumah sendiri, puji Tuhan, mengucap syukur. Masih bujang kalau ada yang masih cewek-cewek yang belum punya pacar gitu ya. Tapi saya berdoa supaya tahun-tahun ini dia bisa punya pasangan gitu ya. Nah, Bapak dan Saudara, hari ini saya akan bersama-sama belajar, kita akan belajar sama-sama dengan satu tema hidup yang saleh. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa simak bersama-sama. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, setiap kita yang sudah percaya Tuhan, setiap kita yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, mestinya sebagai orang percaya kita akan merespon akan kebaikan Tuhan. Kita akan merespon oleh karena kasih Tuhan ketika kita menikmati Paskah. Ketika kita sudah menikmati bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah menikmati nanti bagaimana penurunnya Roh Kudus. Kasihnya tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Bahkan pujian tadi mengingatkan kita setiap hari, setiap saat, sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, yang seharusnya kita itu orang berdosa. Seharusnya kita orang-orang yang menerima hukuman, bahkan masuk ke dalam satu kebinasaan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena keselamatan yang cuma-cuma yang Tuhan berikan, kasih karunia itu, maka kita diselamatkan. Itulah sebabnya hal-hal yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan atau sebagai hamba Allah, sebagai umat Tuhan, kita akan belajar. Kita akan belajar yang namanya hidup saleh. Kenapa? Ini menjadi sebuah respon dalam kehidupan kita. Yang sudah diselamatkan, yang sudah dibayar lunas. Harganya mahal. Dan sebagai orang percaya, mari kita akan hidup saleh. Nah, Bapak dan Saudara, hidup saleh itu artinya adalah hidup yang penuh dengan penghormatan. Hidup saleh itu adalah hidup yang punya rasa hormat. Hidup yang taat kepada Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh menghormati Allah yang kudus.
Salah itu adalah taat. Ada satu kehidupan tindakan yang nyata. Ketika kita percaya Tuhan, selayaknya kita menghormati Yesus sebagai Allah. Itu namanya salah. Jadi orang yang salah itu adalah orang yang menghormati, ada rasa hormat kepada Tuhan yang tertinggi. Bahkan tindakannya itu real untuk fokus kepada Tuhan Allah. Ada satu penulis namanya ini John Titchman gitu ya. Dia juga berkata bahwa orang yang salah itu adalah pantas melakukan tindakan yang pantas gitu ya. Dan dengan demikian ketika dia melakukan tindakan yang pantas itu, yang berkenan itu, maka muncul rasa hormat yang tinggi. Sehingga tertinggi itu untuk siapa? Titchman berkata tertinggi itu hanya untuk atau khusus untuk Tuhan. Bahkan penekanan yang dilakukan adalah orang-orang yang salah itu adalah orang-orang yang suka beribadat kepada Tuhan. Orang-orang suka beribadah kepada Tuhan. Itu orang salah. Itulah sebabnya hari ini apa yang harus kita lakukan untuk membangun kehidupan kita yang saleh. Apa yang membangun? Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa membangun hidup yang saleh? Yang pertama, mari kita lihat. Hidup takut akan Tuhan. Dikatakan kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita agar tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Maka dikatakan takut akan Tuhan itu artinya adalah menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup menyenangkan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu menjauhi. Menjauhi apa? Mari kita lihat 1 Petrus tadi ayat yang pertama. Karena itu buanglah. Bapak Saudara, kalimat yang dipakai pertama karena itu. Ini sebuah penekanan. Karena itu. Apa? Buanglah. Di bahasa lain berkata tanggalkanlah gitu ya. Tanggalkanlah segala kejahatan. Segala tipu muslihat. Dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi yang pertama, takut akan Tuhan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah jauhilah. Nah, mari silakan bisa kanan kiri berkata jauhilah gitu ya. Silakan kanan kiri bisa berkata jauhilah. Dalam hal takut kepada Tuhan yang pertama jauhilah. Supaya nanti ketika kita melakukan hal sesuatu ingat, oh iya ya, saya menjauhi gitu ya. Tapi bukan menjauhi istri loh ya. Bukan menjauhi suami gitu ya. Tapi jauhilah segala apa? Kejahatan gitu ya. Jauhilah segala kemunafikan. Jauhilah segala kedengkian. Karena apa? Karena itu yang akan membawa hidup kita ke dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Apa? Jauhilah gitu ya. Menjauhi itu. Dikatakan Alkitab buanglah, tanggalkan itu gitu ya. Jangan diudik-udik lagi gitu ya. Nah, coba lihat satu persatu tentang kejahatan gitu ya. Tentang kejahatan, segala kejahatan. Ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada kehendak yang buruk, yang aktif. Kehendak yang buruk di dalam hati kita, yang aktif, yang terus menerus
masih melakukan perbuatan dosa. Di mana? Di mana saja. Di pekerjaan bisa, gitu ya. Di sekolah bisa gitu. Di pekerjaan itu paling luar biasa kita, apalagi dalam hal bisnis gitu ya. Dalam hal bisnis gitu ya. Orang bisa macam-macam gitu ya. Kalau tahun ini banyak orang stres gitu ya, karena gara-gara tidak jadi dewan gitu ya. Itu caranya kan macam-macam gitu. Dia mencari cara itu sampai ke Gunung Kemungkus gitu. Caranya seperti itu. Dan itu kejahatan yang Tuhan beri. Itu tidak boleh, tidak berkenan. Nah, itulah sebabnya kejahatan itu adalah kehendak kita yang merujuk kepada kehidupan kita yang masih aktif. Maka Tuhan ingatkan, buang itu, jauhi itu. Supaya apa? Supaya kalau masih aktif ini kan bisa timbul suatu waktu gitu ya. Bisa timbul ketika kita disakiti orang lain. Bisa timbul ketika kita nanti mengalami sesuatu yang stres mungkin ya. Enggak punya uang, bingung gitu ya. Bayar bingung gitu ya. Kejahatan ini bisa muncul karena ini kehendak yang masih aktif. Maka Tuhan katakan buang itu, tanggalkan itu. Lalu yang kedua, segala tipu muslihat. Tipu muslihat itu apa? Tipu muslihat itu adalah penipuan melalui apa? Perkataan. Firman Tuhan berkata, kalau iya katakan ya, kalau B katakan B, kalau tidak katakan tidak. Firman Tuhan tidak pernah berkata tentang tipu muslihat. Tuhan tidak pernah mengajari itu. Itulah makanya buang itu. Karena itu akan menggerogoti kehidupan kita sebagai orang yang saleh. Kehidupan orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Lalu dikatakan juga ada segala kemunafikan. Segala kemunafikan itu seperti apa? Kemunafikan itu adalah orang-orang yang berbicara apa? Munafik. Itu berarti bicara yang tidak sesuai dengan apa yang dia dengar. Apa yang tidak bicara tidak sesuai dengan apa yang dia lihat. Ada kemunafikan. Berbagai jenis kemunafikan. Membuat janji yang tidak pernah ditepati, gitu. Misalkan seperti itu. Lalu juga orang sering dilakukan, orang suka memberikan pujian kepada orang lain, tetapi tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan ketulusan. Itu munafik. Di sini tidak ada ya. Jadi nek Bapak Ibu senang dengan pendeta, senang tenan, orang anak munafik gitu ya. Tidak di luarnya saja gitu ya. Dengan Pak Gustinus itu luar biasa gitu ya. Di depan Pak Gus gitu ya. Tapi di luar Pak Gus itu, nah itu namanya munafik. Orang yang munafik itu adalah kita memuji, tetapi justru menjatuhkan. Lah itu buang. Tuhan katakan tanggalkan itu. Karena itu berarti kita tidak takut kepada Tuhan. Fitnah. Ya, fitnah itu seperti umpatan gitu ya. Dan sebagainya. Nah, Bapak dan Saudara, dikatakan orang yang takut itu adalah orang yang menjauhi hal-hal yang jahat. Dan yang kedua adalah dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, bila kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita surgawi akan turun ke atas kita. Amin. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka damai sejahtera hidup kita akan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mungkin merasa malu, tidak pernah merasa percaya diri. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan dan kita melakukan yang benar di hadapan
Tuhan. Itulah sebabnya yang pertama, bagaimana kita hidup saleh? Takut kepada Tuhan. Takut pada Tuhan seperti apa? Jauhi, ya, jauhi segala perkara-perkara dunia ini yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Apakah itu kedengkian, apakah itu fitnah, apakah itu kemunafikan, apakah itu perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Lalu berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berusaha terus untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Supaya apa? Damai, sukacita turun ke atas kita. Yang kedua, yang kedua adalah selain takut kepada Tuhan adalah hidup bergantung akan Tuhan. Orang yang ingin hidup saleh, ingin berupaya untuk hidup saleh, selain takut kepada Tuhan, yang kedua adalah bergantung akan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dikatakan begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang kedua, hidup bergantung akan Tuhan. Seperti bayi yang selalu bergantung pada pertolongan orang tuanya. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan seharusnya hidup bergantung kepada Tuhan. Coba perhatikan ayat ini. Dikatakan bayi yang baru lahir. Kita ini adalah orang-orang yang diperbarui dalam hidup. Ada hidup baru sebenarnya dalam kehidupan kita. Maka dikatakan yang selalu ingin, ini ada antusias dia. Orang yang lahir baru, orang yang percaya Tuhan, dikatakan sebenarnya selalu punya antusias. Ingin apa? Ingin air susu yang murni. Ingin satu kebenaran yang hakiki di dalam Tuhan. Jadi orang yang percaya Tuhan itu, orang yang salah itu seharusnya ada antusias terus menerus untuk dekat kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Pasti banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara terkait dengan kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Hidup kita semakin hari semakin diberkati Tuhan. Satu pengalaman tahun lalu ya, saya itu sangat terjepit. Terjepit kenapa? Karena di rumah saya itu harus dibagi dua gitu ya. Lalu di sisi lain saya harus menguliahkan anak saya gitu ya. Harus membangun rumah, di satu sisi harus bayar kuliah gitu. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Karena saya kan orang biasa gitu ya, enggak orang berduit, berduit itu gampang gitu ya, bisa sak nyoh gitu ya. Dan pergumulan itu nyata, real bagi saya. Mungkin bagi saya mungkin enggak mungkin gitu. Tapi rupa-rupanya ketika saya berkata terus berdoa ternyata dilakoni sampai hari ini itu ya iso gitu ya. Bahkan anak saya sudah kuliah semester 2 ya lakoni bisa. Kenapa? Karena memang saya bergantung kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah itu gitu ya. Anak saya yang barep itu karena mungkin rumahnya jadi kecil gitu ya. Jadi kecil lalu Semarang itu panas. Yang seharusnya bisa membantu orang tua, ternyata dia beli rumah sendiri gitu ya. Dan itu saya spot enggak apa-apa gitu ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang saya bangga gitu ya. Tapi walaupun di tengah-tengah kesulitan, ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, Tuhan letakkan satu-satu itu luar biasa ya.
Dan semua diberkati Tuhan gitu. Anak saya diberkati Tuhan gitu. Istri saya juga diberkati Tuhan gitu. Anak saya yang kecil juga diberkati Tuhan. Semua berjalan tanpa kesulitan apapun ketika kita bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini penting, oleh karena ketika kita bergantung kepada Tuhan, firman Tuhan berkata akan memberi pertumbuhan gitu. Akan ada pertumbuhan dalam iman kita. Sebab kalau kita diberi banyak hal, mungkin kita bisa beli A beli B, iman kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Tapi ketika kita seperti yang saya alami kejepit gitu, justru iman saya semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dan semakin rohani kan semakin dikuatkan Tuhan. Pertumbuhan iman saya semakin dikuatkan Tuhan. Istri saya, anak-anak saya semakin dikuatkan. Kenapa? Karena ada pengalaman hidup yang mungkin sulit gitu. Dan ketika itu bergantung kepada Tuhan, luar biasa. Tuhan bereskan satu persatu. Tuhan bereskan satu persatu. Walaupun kadang-kadang hatinya deg-degcir gitu ya. Besok kudu bayar urung ono duit gitu ya. Pernah enggak ngalamin seperti itu ya? Saya pernah diceritain Pak Agustinus sama ya. Sesuk kudu bayar tapi ora ada duit gitu ya. Bayangkan gitu. Deg-degcir terus. Tapi pas tepat dan pas berikan gitu ya. Itu kan luar biasa ya. Wah, padahal kita waktunya sudah selesai, tapi Tuhan menolong. Jadi itulah orang yang saleh, orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Yang berikutnya, kehidupan yang bergantung kepada Tuhan akan memberikan apa? Pertumbuhan secara rohani yang sehat. Jadi orang yang bergantung kepada Tuhan itu sebenarnya sedang diproses oleh Tuhan untuk supaya imannya itu bertumbuh secara sehat. Secara sehat. Tidak gantung kepada yang lain. Di rumah saya punya angkringan gitu ya. Jadi kalau hari-hari ini kan puasa sepi gitu ya. Kalau orang lain yang sepi itu biasanya melayani kemana gitu? Golek pewarisan gitu ya. Gitu. Golek pewarisan, golek apa istilahnya? Golek supaya engko ditanduri ki ben laris gitu ya. Orang datang semua ben seneng gitu ya. Bahkan sampai kemana-mana gitu. Tapi orang Kristen apakah seperti itu? Enggak. Walaupun sepi gitu, banyak orang yang datang, itu kita harus tetap bergantung pada Tuhan. Tidak boleh kepada yang lain. Mungkin banyak orang seperti itu, tapi kita sebagai orang percaya enggak. Kita supaya tetap bergantung kepada Tuhan. Supaya apa? Memberi pertumbuhan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, itu kita sedang diproses oleh Tuhan. Supaya pertumbuhan rohani kita itu semakin sehat di dalam Tuhan. Yang ketiga, hidup taat kepada Tuhan. Orang yang mau hidup salah itu, orang percaya mau hidup salah itu, yang ketiga adalah hidup taat kepada Tuhan. Hidup taat, ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Siapa yang di sini tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan? Ada yang tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan? Atau semua sudah mengecap kebaikan Tuhan? Amin. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, artinya kita mulai memikirkan kehidupan kita, keluarga kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lebih taat lagi kepada Tuhan. Walaupun keselamatan gitu katakan, kita tidak tergantung dari perbuatan baik. Sudah sepatutnya setelah kita mengecap kebaikan dan kasih karunia Tuhan, maka kita membalas dengan hidup taat
kepada Tuhan. Tentunya kita baru hidup taat kepada Tuhan supaya kita lebih mengenal pribadi Tuhan, lebih mengenal kasih Tuhan, lebih mengenal apa yang mau Tuhan terhadap kehidupan kita. Jadi, Bapak dan Saudara, sebagai orang percaya, mari kita akan hidup taat kepada Tuhan. Caranya seperti apa? Slide berikutnya. Caranya adalah dengan bergaul dengan Tuhan. Dengan bergaul dengan Tuhan. Caranya bergaul dengan Tuhan. Membaca Alkitab dan merenungkan setiap hari. Dan ini kondisi kita seharusnya sebagai orang percaya. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Setiap saat gitu. Dekat terus dengan Tuhan. Karena ini bagian kita. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah menerima kasih karunia itu. Maka kesalehan dalam kehidupan kita ini sangat penting. Kalau yang pertama tadi, jauhilah. Supaya kita takut kepada Tuhan. Yang kedua, hidup bergantung kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita menyadari bahwa kita itu sudah diselamatkan Tuhan. Kita sudah mengecap kasih-Nya Tuhan. Kita perlu menyadari sehingga apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapat, apapun yang kita punyai, supaya kita disadarkan semua adalah milik Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup bergantung. Dengan cara apa? Dengan cara kita bergaul dengan Tuhan. Baik dalam membaca Alkitab, baik merenungkan setiap saat. Bahkan setiap pribadi, lepas pribadi, punya perenungan secara pribadi. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sehingga ketaatan kita, ketergantungan kita akan menjadi sesuatu yang baik untuk banyak orang. Bayangkan kalau di gereja ini semua orang hidupnya saleh. Hidupnya saleh. Pasti gereja akan terus dipenuhi oleh banyak orang. Kenapa? Karena jemaat-jemaat Tuhan itu menjadi teladan yang baik. Baik dalam bersikap, baik dalam keluarga, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam studinya, semua diberkati Tuhan. Tidak ada kedengkian, tidak ada munafik, tidak ada fitnah. Semua bisa berjalan dengan, karena apa? Karena Tuhan yang sudah meletakkan kita sama-sama. Kesimpulannya begini. Hal ya apa saja yang harus kita lakukan untuk membangun hidup yang saleh? Hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya adalah kita menjauhi hal-hal yang dosa. Jauhi itu. Keluhnya adalah jauhi itu. Catat jauhi itu. Lalu kedua, hidup bergantung kepada Tuhan. Artinya menyadari atau sadar bahwa kita hanyalah manusia yang terbatas. Tetapi kita mau mohon pertolongan dan bergantung kepada Tuhan yang tidak atau tanpa batas itu. Yang ketiga, hidup taat kepada Tuhan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari, menjadi bagian kita setiap saat, supaya ketika kita melakukan aktivitas, kita diingatkan Tuhan. Bapak dan Saudara, ada satu kisah yang luar biasa. Kisah tentang Ayub, orang yang sangat salah itu. Semuanya hilang, keluarganya hilang, tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Semua dikembalikan
luar biasa oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi. Demikian pula kita sebagai orang percaya. Ketika kita sungguh-sungguh jadi orang saleh, Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau terus menolong dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk terus hidup saleh. Ajari kami untuk hidup percaya Tuhan Yesus. Situasi apapun, keadaan apapun, kami tetap percaya Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, biarlah firman yang akan menolong kami dan memberi pengertian bagi kami dan bahkan memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman ini ke tangan kuasa Engkau, dan biar Roh Kudus-Mu terus akan menolong, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, memberi satu keyakinan supaya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang sungguh luar biasa, untuk terus takut akan Tuhan, untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan, melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami serahkan pemberita. Terima kasih Bapak Budi atas pelayanan firman pada minggu pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Budi bersama dengan keluarga. Salam untuk jemaat di Banyuanyar. Mari Bapak Saudara, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami, dan kami hanya mau berharap kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemberi
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyatakan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Tuhan yang setia, bahwa Tuhan selalu setia kepada kita. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya, satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Amin. Engkau sumber kebenaran kami, Tuhan. Yang mengandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan terhibur, Tuhan terhibur. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya. Amin Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya. Satu-satunya. Satu-satunya yang percaya, Amin. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati. Amin. Katakan, yakini berkat Tuhan, yakini berkat Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Katakan dengan iman. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat kami dengan luar biasa Tuhan pada ibadah ini. Kami menikmati berkat-Mu Tuhan.
Kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Kami menikmati curahan kasih karunia-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah. Terima kasih untuk setiap sukacita dan kebahagiaan kami pada ibadah ini Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk seluruh rangkaian acara ibadah pada pagi hari ini. Semuanya berjalan dengan baik. Kami sungguh-sungguh menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Terlebih kebenaran firman-Mu yang menyapa kami, yang mengajar kami untuk bagaimana kami hidup saleh di hadapan Tuhan, untuk bagaimana kami hidup takut akan Tuhan, untuk bagaimana kami hidup bergantung kepada Tuhan, dan untuk bagaimana kami sungguh-sungguh akan taat setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu ini untuk kami boleh hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa untuk rangkaian ibadah yang sungguh luar biasa pada minggu pagi hari ini. Kami menikmati begitu nyata kuasa-Mu terjadi atas setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini hadir. Tuhan Kau memberkati mereka. Setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin menghadapi persoalan, Tuhan Kau bukakan pintu berkat-Mu. Kau yang akan menolong mereka, Kau yang akan menopang mereka, Kau yang akan menolong supaya setiap anak-anak-Mu yang punya persoalan ada jalan keluar yang terjadi. Jika ekonomi anak-anak-Mu saat ini sedang bermasalah, Tuhan Kau tolong, Tuhan Kau memberkati. Pintu berkat-Mu terbuka lebar untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, sehingga anak-anak-Mu keluar dari ruangan ini. Setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, beroleh kemenangan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan saat ini, menaikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati supaya Indonesia ke depan semakin maju, semakin merasakan bagaimana keadilan yang merata untuk setiap lapisan masyarakat Indonesia. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin, Tuhan Kau yang akan urapi, Tuhan Kau yang akan menolong supaya pemimpin bangsa kami boleh menjalani tugas kepemimpinannya dengan baik, memikirkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memberikan pertumbuhan secara kualitas maupun kuantitas. Kami percaya Tuhan Kau sedang membawa Gereja Baptis Indonesia Prambanan semakin bertumbuh, semakin berdampak, semakin berpengaruh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara-saudara semuanya. Tuhan menyinari saudara dengan kasih-Nya dan memberi kasih karunia. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus. Kiranya kasih setia Allah menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Silakan duduk saudara dan ambil saat teduh.